Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Make Today. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil yang dicapai dalam penulisan laporan penelitian, di mana dalam hal ini hasil yang dicapai menggunakan kuesioner dengan menggunakan indikator dan subindikator. Di sini judul yang diangkat adalah mengenai survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan di sekolah pasca sarjana. Di mana dalam penelitian ini rumusan masalahnya hanya satu, yaitu bagaimanakah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dalam program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di pasca sarjana. Di mana dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data, yaitu dengan menggunakan angket melalui Google Form. Analisis data tersebut difokuskan pada layanan aspek pendidikan berdasarkan layanan dosen, tenaga kependidikan, pimpinan, dan prasarana. Jadi, dan analisis data ini, angketnya berupa beberapa indikator yang terbagi menjadi 4 indikator, yaitu indikator layanan dosen, tenaga kependidikan, pimpinan, dan sarana prasarana. Dengan kerja skornya apabila nilai mencapai 85 sampai 100 sangat memuaskan, 71 sampai 84 memuaskan, 70 55 sampai 70 kurang memuaskan, dan kurang dari 55 tidak memuaskan. Rentang ini bebas ya, tidak ada ukuran, tergantung bagaimana teman-teman membuat rentang skornya. Nah, dalam penelitian ini saya mencoba menjelaskan hasil penelitian dari survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan di sekolah pasca sarjana. Bagian 5, hasil yang dicapai. A. Hasil penelitian, di mana penelitian ini merupakan survei kepuasan mahasiswa dilakukan di program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dengan indikator dosen, tenaga pendidikan, pimpinan, dan sarana prasarana. Maksud dari indikator ini adalah dibagi menjadi 4, yaitu kuesionernya, di mana kuesioner indikator dosen ada 4 pernyataan dengan penilaian 1, 2, 3, 4, 1 tidak memuaskan, 2 kurang memuaskan, 3 memuaskan, 4 sangat memuaskan. Begitupun dengan indikator tenaga kependidikan, ada 4 pernyataan, pimpinan juga ada 4 pernyataan, berbeda dengan sarana dan prasarana. Indikator ini memiliki sub-indikator 3 pernyataan, tapi tetap sama optionnya, yaitu 1 tidak memuaskan, 2 kurang memuaskan, 3 memuaskan, 4 sangat memuaskan. Untuk menjelaskan hasil penelitian, kita bisa lihat di template ini. Nah, hasil penelitian ini poin 5-nya, hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai, bagian A-nya hasil penelitian. Di mana hasil penelitian ini berfokus pada instrumen.
Fokus instrumen kita melihat per indikator. Indikator satu nanti diisi dengan pernyataan, ada grafiknya, kemudian ada penjelasan atau deskripsi dari grafik tersebut. Begitupun dengan fokus instrumen indikator yang kedua, sama dengan pernyataan, grafik, dan deskripsikan. Kemudian dia akhiri dengan rata-rata atau hasil. Kemudian bagian duanya atau bagian B-nya pembahasan, yaitu menjawab rumusan masalah, yaitu hasil dan temuannya, serta didukung dengan teori para ahli dan penelitian terdahulu, yaitu menjawab pertanyaan satu dan pertanyaan 2. Berikut adalah tutorial penjelasan hasil dicapai, hasil penelitian, di mana responden di sini mengisi 27 mahasiswa melalui Google Form. Berikut adalah data responden yang sudah diberikan kode. Dalam hasil penelitian ini, di sini dibagi menjadi 4 indikator. Indikator dosen, tenaga pendidikan, pimpinan, sarana, dan prasarana. Kita bahas satu persatu. Hasil tanggapan kepuasan mahasiswa terhadap dosen. Pertama, dosen yang dibahas karena di sini layanan pertama indikatornya adalah dosen. Dalam indikator dosen ini terbagi menjadi 4 subindikator, yaitu keandalan dan kemampuan dosen dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa, daya tanggap dosen dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat, kepastian bahwa pelayanan dosen sesuai dengan ketentuan, dan kepedulian dosen dalam memberi perhatian kepada mahasiswa. 4 indikator ini dimasukkan ke dalam angket yang kemudian diisi oleh 27 mahasiswa dengan hasil sebagai berikut. Ini hasilnya, bahwa indikator untuk pelayanan dosen ini yang pertama adalah keandalan dan kemampuan dosen dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa mendapatkan rata-rata 92,6, daya tanggap dosen dalam membantu mahasiswa memberikan jasa cepat 90,7, kepastian bahwa pelayanan dosen sesuai dengan ketentuan 88, kepedulian dosen memberikan perhatian kepada mahasiswa 89,8 dengan rata-rata 90,5. Hasil ini dijelaskan dengan deskripsi data. Di sini disampaikan atau dijelaskan bahwa hasil pengisian kuesioner tersebut menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa terhadap kinerja layanan dosen dengan hasil sangat memuaskan dengan nilai rata-rata 90,5. Ini nilai diambil berdasarkan tabel ini. Dijelaskan pula pada subindikator keandalan dosen dalam memberikan pelayanan diperoleh nilai rata-rata 92,4. Daya tanggap dosen dalam membantu mahasiswa diperoleh dengan nilai rata-rata 90,7. Yang ini ya. Kemudian kepastian dosen dalam memberikan pelayanan sebesar 88,8. Terakhir adalah kepedulian dosen dalam memberikan perhatian kepada mahasiswa dengan 89,9%. Dengan demikian, kepuasan mahasiswa terhadap kinerja pelayanan dosen sudah sangat memuaskan karena 90,5%. Kemudian hasil ini dibuatkan dalam bentuk grafik. Nah, ini grafiknya. Masing-masing indikator dijelaskan dalam grafik tersebut, dan di sini dinyatakan bahwa berdasarkan grafik di atas dapat terlihat tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan dosen paling tinggi terdapat pada indikator keandalan dan kemampuan dosen dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa diperoleh dengan nilai rata-rata sebesar 92,6 ini ya. Bagian ini yang paling tertinggi, poin pertama. Nah, ini
penjelasan dari indikator yang pertama, yaitu indikator dosen. Selanjutnya, di tenaga kependidikan. Sama halnya dengan layanan dosen, tenaga pendidikan juga dijelaskan dengan 4 subindikator, yaitu keandalan dan kemampuan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa, daya tanggap tenaga pendidikan dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat, kepastian bahwa pelayanan tenaga pendidikan sesuai dengan ketentuan dan kepedulian tenaga pendidikan dalam memberikan perhatian pada mahasiswa. Empat indikator ini diperoleh datanya melalui angket dengan presentasi masing-masing dijelaskan dalam tabel ini, kemudian dijelaskan di dalam setiap indikatornya melalui deskripsi data seperti ini ya. Dijelaskan bahwa rata-ratanya adalah 85,9. Ambil dari sini. Subindikator yang pertama 87. Ini. Subindikator yang kedua 85,2 dan yang ketiga juga sama 85,2. Kemudian yang terakhir 87 dan rata-rata 85,9. Dinyatakan bahwa kepuasan mahasiswa terhadap kinerja layanan tenaga pendidikan dengan hasil yang sangat memuaskan karena 85. Kita lihat 85 ini dari tentang kriteria yang di atas ya, bahwa jika sudah sampai 85 maka sangat memuaskan. Setelah penjelasan layanan tenaga pendidikan, begitupun dengan pimpinan dan sarana prasarana dijelaskan dengan hal yang sama juga. Di bagian indikator ketiga ini mengenai pimpinan dengan 4 indikator juga sama dan rata-ratanya 86,6 yang menunjukkan sangat memuaskan. Kemudian dijelaskan pula melalui tabel eh, grafik ya, melalui grafik kepuasannya. Begitupun tadi di yang kedua melalui layanan tenaga kependidikan juga dijelaskan melalui grafik. Dimana yang paling tertinggi adalah ada 2 poin yaitu 87, yaitu keandalan kemampuan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan informasi serta kepedulian tenaga pendidikan dalam memberikan perhatian diperoleh nilai 87. Begitupun dengan pimpinan diperoleh data yang paling tertinggi berdasarkan grafiknya adalah 88 ya, yaitu keandalan kemampuan pengelola dan memberikan pelayanan terhadap mahasiswa 88. Begitupun dengan layanan pendidikan yang keempat dengan aspek indikatornya adalah sarana sarana dan prasarana. Di sini ada tiga pernyataan dengan nilai 90, 88,9, 91,7, rata-rata 90,1 yang menyatakan bahwa sangat memuaskan. Kemudian dijelaskan pula di dalam indikatornya yang tertinggi adalah 91,7, yaitu indikator kualitas. Ini pun menyatakan sangat memuaskan. Nah, setelah hasil penelitian ini dijabarkan berdasarkan indikator, kita tinggal membahas pembahasan. Pembahasan itu menjawab dari rumusan masalah. Kita lihat di atas, ini adalah rumusan masalahnya, hanya ada satu rumusan masalah. Jika hanya ada satu rumusan masalah, maka langsung saja kita jawab. Jika ada dua, kita tulis nomor satu. Maka di bawahnya nomor dua. Tapi karena hanya ada satu, maka cukup satu saja. Ini dihilangkan saja. Langsung kepada tulisan saja. Nah, di dalam pembahasan, apa yang dibahas dari pembahasan ini? Kita lihat kuncinya.
Pertama adalah menjawab rumusan masalah. Tadi sudah disampaikan bahwa rumusan masalahnya hanya ada satu saja, kemudian jelaskan hasil dan temuannya, serta didukung dengan teori para ahli dan penelitian terdahulu. Di sini kita menjelaskan tentang kualitas layanan, di mana di sini diketahui bahwa kinerja layanan dosen ini per indikator ya. Ini aspek per indikator. Maka dijelaskan tadi dari dosen 90,5, dari tenaga kependidikan 85,9, dari layanan pimpinan 86,6, dan layanan sarana prasarana 90,1 dengan rata-rata 88,1. Dijelaskan pula secara deskripsinya bahwa 88,1 ini yang berarti sangat memuaskan. Jadi keseluruhan layanan pendidikan di universitas ini di bidang pasca sarjana ini hasilnya sangat memuaskan mahasiswanya. Jadi mahasiswanya sangat puas sekali dengan segala bidang layanan baik dari dosen, tenaga pendidikan, pimpinan, sarana dan prasarana. Kemudian hasil ini dijelaskan seperti halnya ini. Hal ini menandakan bahwa layanan pendidikan di prodi ini sudah optimal. Pengawasan dan peningkatan selalu dijadikan sebagai indikator program. Berarti artinya segala sesuatu yang menjadi komponen dalam prodi ini selalu diawasi, dikendalikan, dan ditingkatkan sebagai indikator program. Dalam hal ini, survei kepuasan mahasiswa dilakukan guna meninjau informasi kepuasan yang dirasakan oleh mahasiswa, guna melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan layanan pendidikan. Kemudian, di dalam penjelasan pembahasan ini, selain hasil juga harus diberikan semacam teori pendukung atau dari penelitian yang terdahulu. Ini seperti contoh. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bakti dan Rahmawati yang menyatakan bahwa mahasiswa merasa puas akan pelayanan yang dilakukan oleh program studi. Penelitian Bakti dan Rahmawati ini penelitiannya sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Jadi, jika ada komponen variabel yang sama itu dinyatakan sah. Boleh-boleh saja buat sebagai pembanding dari penelitian terdahulu. Bahwasanya penelitian yang dilakukan sekarang ini adalah sebagai penguat dari penelitian yang sebelumnya. Kemudian selain teori pendukung, maksud saya penelitian terdahulu dikuatkan juga dengan teori pendukung. Seperti halnya di sini ada dari Wibowo. Pengajaran inovatif, pengajaran berkualitas dan kurikulum relevan, menciptakan pengalaman belajar yang memuaskan. Nah ini dari eh, teori Wibowo. Dukungan seperti bimbingan, tutoring, dan konseling membantu mahasiswa mengatasi kesulitan menjaga motivasi. Ini penjelasan dari kutipan Wibowo tersebut. Kemudian ada lagi teori pendukungnya. Kepuasan mahasiswa tergantung pada pengalaman belajar bermutu dan dukungan akademik yang diterima. Relevan. Jadi harus ada teori yang mendukung dan penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu supaya pembahasan kita itu lebih kuat dan meyakinkan. Kemudian di sini dijelaskan hasilnya. Diperoleh data bahwa semua indikator tersebut menunjukkan sudah berjalan dengan sangat memuaskan karena semua komponennya di sini di atas 85 ya, sehingga sangat memuaskan semua. Di samping itu, diketahui bahwa indikator layanan pendidikan yang paling banyak dirasakan oleh mahasiswa memuaskan adalah indikator pelayanan pimpinan. Kekuatan dinamis perguruan tinggi terletak pada kinerja dosen. Pokoknya pada dasarnya itu sudah akan melakukan penjelasan tentang hasil yang diperoleh ya. Kemudian aspek kuantitas jumlah orang yang merasa puas. Nah ini juga sama menurut Ilyas juga. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan pendidikan di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini sangat memuaskan baik kinerja layanan dosen, tenaga pendidikan, pimpinan maupun sarana. Ini adalah kalimat terakhir untuk menyatakan hasil pembahasan. Nah, teman-teman, teman-teman
Pada dasarnya di pembahasan ini kita itu menjabarkan apa yang didapati, temuan-temuannya apa saja yang didukung oleh teori para ahli dan penelitian terdahulu. Kemudian masuk ke poin 6 yaitu simpulan. Jadi kesimpulan di sini tidak lagi menggunakan angka-angka ya, angka-angka, tidak tidak lagi menggunakan angka-angka, tetapi memberikan tahapan asyik pada simpulannya, pada nilai akhirnya bagaimana, yaitu dalam hal ini tandanya adalah mahasiswa merasa sangat puas atau sangat memuaskan. Ini adalah poin atau kata kunci dari kesimpulan itu. Nah, tinggal dijabarkan bagaimana sangat puasnya melalui layanan dosennya bagaimana, tenaga kependidikannya, pimpinan, serta sarana dan prasarananya. Kemudian faktor-faktor yang lain seperti inovasi, pengajaran berkualitas, kurikulum relevan, dukungan, ini semua bisa dimainkan sebagai simpulan. Nah, ini di sini bisa mengambil saran juga nih ya. Di sini bisa diambilkan saran juga bahwa oleh karena itu penting bagi perguruan tinggi untuk terus memberdayakan dosen yang handal, responsif, dan empatik, serta melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan pendidikan guna memastikan kepuasan pengalaman belajar optimal bagi mahasiswa. Jadi boleh-boleh saja kita memberikan saranan dalam satu paragraf seperti itu. Baik, ini adalah penjelasan dari hasil penelitian dengan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan sekolah pasca sarjana dengan kuesioner yang dibagi berdasarkan indikator dan subindikator. Ada juga ada juga eh, penjelasan penelitian, hasil penelitian yang dimana langsung kepada kuesionernya dengan tidak merinci indikator masing-masing, tetapi sekaligus menjelaskan keseluruhan indikator. Itu nanti akan ada di video berikutnya yang dimana judulnya adalah hasil penjelasan hasil yang dicapai penelitian dengan kuesioner tanpa indikator. Artinya di sini uraian langsung tanpa merinci indikator, maksudnya seperti itu. Ada nanti di video berikutnya. Jadi silakan teman-teman memahami kembali dan menyimak kembali video-video selanjutnya. Demikian penjelasan hasil penelitian, laporan penelitian yang dikemukakan. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.